Urusan refocusing itu bukan urusan angka-angka, itu kan proporsional dengan APBD-nya, ya, proporsional. Kalau APBD kecil ya tentu itunya kecil. Yang kedua proporsional terhadap penduduk. Yang ketiga proporsional terhadap korban COVID-nya sendiri. Dulu kan relatif rendah, terbukti sekarang naiknya kan luar biasa nih. Di Aceh sekarang sudah 2053 yang terpapar kan positif. Angka kematian kita tinggi, meninggal 83. Nah, kemudian kita memperkirakan ini sampai Desember. Saya tidak tahu orang provinsi lain memperkirakan sampai kapan. Kita memperkirakan sampai Desember. Dulu ada provinsi Jawa Barat misalnya itu, bahkan DKI memperkirakan sampai September. Apa jadinya sekarang? September malah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu naik kan? Nah, kita memperkirakannya sampai Desember. Nah, makanya kalau dibilang kenapa itu tinggi ya, yang pertama yang paling penting adalah proporsional dengan APBD. Yang kedua, kita perkirakannya sampai Desember, jangan-jangan lebih. Nah, itu kan perlu reserve anggaran yang besar. Nah, tapi kan yang terpenting kan bukan itu. Yang terpenting akuntabilitas penggunaan dananya. Tidak boleh ada korupsi di situ, tidak boleh ada markup, tidak boleh ada yang fiktif, tidak boleh ada anggaran ganda. 3 hal itu yang harus. Kesimpulannya yang paling penting akuntabilitas penggunaan anggarannya. Nah, ketika kami melaporkan ke KPK secara fitcon, kira-kira 3 bulan yang lalu, KPK mengapresiasi itu. Bagi saya itu yang penting. Tapi kalau nanti ternyata tidak proporsional anggaran yang besar itu, refocusing itu bisa dilakukan berkali-kali, tidak hanya sekali. Tidak ada refocusing kemudian dikunci di angka tertentu. Kalau wabahnya naik, dinaikkan lagi. Kalau wabahnya turun, refocusingnya ditetapkan aja segitu gitu. Jadi bisa berulang refocusing ini. Dan sebenarnya kan kita mau bicara juga dengan DPRA, tapi kita berkonsultasi dengan Dirjen Keuda itu, keuangan daerah itu. Ini yang penting cepat. Jadi berkonsultasi dengan DPRA, saya khawatir kan membutuhkan waktu, sehingga itu yang menjadi kritik bahwa kita tidak melapor ke DPRA. Ya kita ikut aturan aja lah. Kalau harus ke DPRA, kita DPRA. Kalau tidak harus, tentu tidak kita laporkan ke DPRA. Tapi kalau harus ada akuntabilitas ke publik, transparansi, ya udah, itu bisa dicek kapan saja itu ke kepala dinas, kepala Badan Pengelola Keuangan, kepada Sekda. Dan saya mau ingatkan satu, urusan anggaran di pemerintah Aceh itu ada namanya TAPA, Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Di tempat lain namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Nah, semua kewenangan gubernur, semua kewenangan keuangan gubernur itu dilimpahkan ke TAPA. Nah, mungkin paradigma ini yang nggak biasa. Biasanya itu gubernur langsung terjun urusan keuangan. Nah, saya tidak. Peraturan perundang-undangan itu membentuk namanya TAPA itu. Nah, TAPA itu harus dikasih kewenangan, namanya aja Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Pemerintah Aceh. Nah, kewenangannya ada di sana. Tidak mungkin gubernur semua mengintervensi urusan anggaran. Kebijakan dan politik anggarannya yang diputuskan gubernur. Detailnya, termasuk itu tadi, kenapa jadi nomor 5. Nah, itu kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Saya tidak secara satu tangan mengurusi anggaran, saya pikir itu kurang tepat. Nah, sama saya berharap juga misalnya di DPRD itu kan kewenangan anggaran itu ada di Banggar. Ya, di Pemerintah Aceh juga gitu. Kewenangan anggaran itu ada di TAPA atau TAPD. Nah, kalau provinsi lain DPRD itu ada di Banggar. Jadi nggak mungkin dong ketua DPRD cawe-cawe langsung anggaran, itu tidak mungkin. Tim yang akan. Nah, Banggar, DPRD dengan TAPA inilah yang berunding sebenarnya. Kecuali ada masalah yang sangat rumit, itu baru nanti ini ke gubernur, ini ke pimpinannya gitu. Nah, paradigma itu sedang saya kembalikan ke rel yang sebenarnya. Detail itu yang lebih banyak tahu Tim Anggaran Pemerintah Aceh.